Media Korsel soroti laga tandang Timnas Indonesia. Faktor skuad Garuda bisa putus dominasi Vietnam di Piala Asia 2023. Skuad Timnas Indonesia U17 dipertaruhkan. Sebagai informasi selengkapnya sebagai berikut. Khawatirkan Sintayong, media Korsel soroti laga tandang Timnas Indonesia. Laga tandang Timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 turut menyita perhatian media Korea Selatan Best 11. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda tergabung di grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Di mana pertandingan pertama, tim Merah Putih akan tandang ke Irak pada 16 November mendatang. Tim berjuluk Singa Mesopotamia sudah menunjuk Basra International Stadium menjadi venue. Best 11 lantas menyoroti bahwa Timnas Indonesia akan mengalami kerugian. Hal itu karena Sintayong belum punya pengalaman tandang ke Irak. Kurangnya pengalaman ekspedisi mungkin akan merugikan Indonesia. Perjalanan ke Irak adalah sesuatu yang belum pernah dialami pelatih Sin yang telah berkali-kali keliling dunia sepak bola Asia dengan memimpin timnas serta klub di beberapa kelompok umur. Tulis Best 11. Lebih lanjut, laga tandang melawan Irak akan lebih sulit ketimbang Filipina. Sebab jika melawan The Ascals, skuad Garuda sudah terbiasa. Filipina juga memiliki suhu yang mirip dengan Indonesia. Namun di Irak, adaptasi akan menjadi sebuah tantangan. Terlebih ini pertama kali skuad Garuda bersama Sintayong bakal tanding di negeri 1001 malam. Kendati demikian, guna memetik hasil maksimal di dua laga tersebut, tim pelatih Timnas Indonesia sudah diperintah oleh Sintayong untuk memantau kompetisi Liga 1 secara intens. Hal itu tidak lain ditujukan untuk melihat perkembangan para pemain di Liga domestik. Sebab Sintayong ingin ada wajah-wajah baru di skuad Timnas Indonesia lantaran badai cedera yang terjadi. Kini menarik untuk menanti seperti apa racikan Sintayong di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih asal Korea Selatan tersebut berpotensi memasang kejutan lantaran juga akan berjuang di ajang bergengsi lainnya yakni Piala Asia 2023 sebagai penentu dinasti perpanjangan kontrak. Faktor Timnas Indonesia putus dominasi Vietnam di Piala Asia 2023. Pertama, Vietnam sudah tak dilatih Park Hang-seo. Timnas Vietnam sudah tak dilatih Park Hang-seo sejak akhir Januari 2023 lalu. Lantaran tak perpanjang kontrak, tampaknya menjadi salah satu faktor yang bisa dimanfaatkan Timnas Indonesia. Bagaimana tidak, bersama Park Hang-seo, Timnas Vietnam berhasil meraih sederet trofi termasuk Piala AFF 2018 lalu. Tak hanya itu, bersama Park Hang-seo, Timnas Vietnam juga sukses bertengger di peringkat 100 besar dunia. Dan kini di bawah asuhan Philipp Troucher, Vietnam terbukti tengah mengalami penurunan. Skuad The Golden Star gagal meraih satu kemenangan pun di FIFA Matchday bulan lalu. Kedua, diperkuat banyak pemain naturalisasi. Pada Piala Asia 2023 mendatang, skuad Garuda akan diisi oleh sederet pemain-pemain keturunan yang telah dinaturalisasi. Sebut saja seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Saint Fatinama, hingga Elkan Bagot. Bahkan ada Rafael Struijk dan Ivar Jenner yang masih berusia muda namun telah masuk skuad senior. Terbaru PSSI tengah mengebut proses naturalisasi Jitses, Nathan Joaon hingga Kevin Dix. Para pemain tersebut tentu bakal menjadi amunisi berharga Sintayong di Piala Asia 2023 nanti. Ketiga, taktik Sintayong. Sintayong memiliki taktik jitu yang bisa meredam Vietnam. Hal tersebut terbukti pada putaran di leg pertama semifinal Piala AFF 2022 lalu. Kala itu Sintayong berhasil menemukan skema yang membuat para penyerang Vietnam tak berkutik dan laga berakhir dengan skor imbang 0-0.
Jika Sintayong bisa mematangkan taktik dan mempersiapkan seluruh pemain jauh lebih baik, tidak terprovokasi drama Vietnam hingga adanya VAR di Piala Asia 2023, bukan tidak mungkin Sintayong akan mengantarkan timnas Indonesia meraih kemenangan atas Vietnam. Kembali coret pemain keturunan, skuad timnas Indonesia U17 dipertaruhkan. Fakta menarik terungkap usai satu pemain diaspora dan keturunan gagal masuk skuad timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 2023 yang akan digelar pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Dari 21 pemain yang telah dirilis, Bima Sakti resmi tidak membawa Choyun Damanik dan Mario Anandayaves. Diketahui, Choyun Damanik sebenarnya bisa saja membela tim berjulukan Garuda Asia itu dalam Piala Dunia U17 kali ini. Namun perlu melalui proses naturalisasi. Sebab Choyun Damanik tercatat sebagai warga negara Swiss meski ibunya lahir di Indonesia. Padahal kualitas gelandang Lausanne U17 tersebut memiliki kualitas di atas rata-rata. Sementara itu, Mauri Anandayaves tidak dipercaya untuk memperkuat timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 kali ini. Mauri Anandayaves sempat mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia U17 di Jerman pada 18 September hingga 23 Oktober 2023 sebelum dicoret. Mauri Anandayaves adalah pemain Bali United Elite Pro Academy U18. Dia adalah produk dari seleksi timnas Indonesia U17 di Pulau Dewata, namun memiliki darah keturunan Perancis. Pencoretan dua pemain talenta keturunan tersebut tentu menambah daftar pemain diaspora yang kembali tidak mendapat kepercayaan dari sang pelatih Bima Sakti. Kini hanya dua pemain diaspora dan satu pemain keturunan bakal menjadi tulang punggung timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17. Pemain tersebut yakni gelandang Sao Paulo U17 Wilber Jardim, winger TSG 1899 Hoffenheim Amar Rehenbrink, dan Jidabin, pemain keturunan Korea Selatan yang telah lama berada di Indonesia. Bisa dikatakan para pemain terpilih untuk Piala Dunia U17 mayoritas jebolan Piala AFF U16 lalu. Berbagai seleksi di 12 kota hingga pemusatan latihan di Jerman menjadi proses, namun tak banyak memunculkan talenta baru. Kini menarik untuk menanti racikan Bima Sakti di Piala Dunia U17 mendatang.